Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 92. Oke lah, gak usah banyak meng kita langsung masuk aja ke pembahasan. Mengingat kembali apa yang telah mereka lihat sebelumnya, jantung dari kelompok Zoyan berdebar dengan kencang, diliputi rasa gelisah mendalam. Selain suara angin, suasana yang sangat sunyi di padang pasir ini juga telah dipenuhi tulang belulang. Angin telah menerbangkan sebagian tulang, dan kali ini 5 jari dari tulang itu telah melesat dengan sangat cepat menuju ke arah Zoyan. Jarak kurang dari 3 inci di dada Zoyan, benda itu langsung diguncang oleh doki milik Zoyan dan kemudian hancur menjadi debu. Bayangan ungu mencengkeram erat lengan dari Xiaozan. Wajah cantiknya terlihat pucat. Sekuat apapun bayangan ungu, dia tetaplah seorang gadis dan secara naluri takut dengan hal-hal berbau mistis seperti ini. Zenny merasakan bahwa suhu udara di tempat ini turun drastis menjadi sangat dingin, seolah-olah hal itu akan membekukan seluruh tubuh dari kelompok Zoyan. Pada akhirnya mereka semuanya pun menatap ke arah Zoyan menunggu instruksi selanjutnya. Zoyan tiba-tiba saja berkata, "Jalan yang harus kita tempuh memang harus kita lalui." Sosok dari Zoyan kemudian melangkah maju, dan detik berikutnya hembusan angin menerjang tubuh dari Zoyan, namun dia masih tetap kokoh seperti batu karang. Hal seperti ini meningkatkan kepercayaan diri dari anggota kelompoknya. Zoyan kemudian mengeluarkan pedang kuno api surgawi. Api berwarna abu-abu biru langsung menyala, dan itu menjadi cahaya penuntun di dalam gurun pasir yang berkabut. Mereka melanjutkan perjalanan di dalam keheningan. Api surgawi berwarna abu-abu biru berkelap-kelip. Semakin gelap hamparan pasir yang telah mereka lalui dan tempat ini menjadi semakin sunyi. Namun perlahan kelompok dari Zoyan masih tetap maju melewati beberapa gundukan pasir yang tidak rata. Tiba-tiba saja mereka telah menemukan adanya sebuah jalan kecil yang bercahaya dan muncul di depan sana. Jalan kecil bercahaya itu terlihat berkelok-kelok dan samar-samar mengarah pada kursi singgasana tulang putih yang ada jauh di depan. Hamparan kosong dan juga bukit pasir yang ada di sekitarnya tersembunyi di dalam kabut, tampak seperti sebuah ilusi yang tidak nyata. Semua orang kelompok dari Zoyan tiba-tiba saja mengencangkan cengkeraman tangannya pada senjata masing-masing, lalu mereka berkata, "Bagaimana mungkin ini terjadi?" Dan mereka tidak memiliki firasat sebelumnya tentang hal seperti ini. Situasinya telah berubah menjadi mencekam. Zoyan kemudian berkata, "Tetaplah setia pada kata hati kalian dan terus berjalan maju." Kekuatan jiwa milik Zoyan telah dilepaskan dan dia mencari sesuatu yang ada di tempat ini namun tidak menemukan apapun. Jangkauan dari kekuatan jiwa milik Zoyan telah meluas, namun dia tetap tidak menemukan sesuatu yang salah. Zoyan sambil terus melangkah maju, dia mengatakan, jawabannya akan selalu muncul dan mungkin ada di depan sana. Jalan setapak yang telah dilihat oleh mereka semuanya kembali mengeluarkan sinar samar berwarna putih. Lapisan kabut tebal juga telah melayang di sana, menghalangi penjelajahan dari kekuatan jiwa milik Zoyan di tempat ini. Dari kejauhan tempat itu cukup indah, tapi begitu bayangan ungu melangkah ke jalan setapak itu, tiba-tiba saja dia berteriak, lalu melompat mundur dengan tubuh gemetaran. Semua orang kemudian memusatkan pandangan mereka dan sangat terkejut ketika menyadari bahwa sebenarnya jalan setapak terbuat dari kerangka-kerangka yang tidak terhitung jumlahnya, berjejer dengan rapat berwarna putih pucat mengerikan. Cahaya putih melayang di atas jalan ini dan kemudian juga memancarkan kabut putih yang terbentuk dari kebencian yang telah meluap. Seolah-olah dari sana terdengar raungan-raungan yang tidak diinginkan. Suara desisan telah mengganggu pikiran dari kelompok Zoyan, seolah-olah ada hantu dan juga roh yang tidak terhitung jumlahnya berdiam diri di dalam jalan setapak yang memiliki cahaya putih dan juga berkabut itu, seolah-olah ingin melahap kelompok dari Zoyan. Tidak heran jika bayangan ungu nampak ketakutan sebelumnya. Zenny juga telah menggenggam erat
tangan dari seorang Xiaoyan tubuhnya sedikit gemetaran. Sementara Xiaozhan telah mengaktifkan kekuatan pelindung dari dalam dirinya dan dia juga telah mengeluarkan harimau emas yang bersinar sepenuhnya untuk melindungi semua orang. Namun sesuatu yang lebih aneh lagi terjadi saat ini. Cahaya putih yang melayang dan juga suara-suara hantu yang melengking seolah mengabaikan penghalang dan juga perlindungan energi dari seorang Xiaozhan dan juga harimau emasnya. Hal itu bisa dengan mudah menembus perlindungan seperti ini yang kemudian menyelimuti tubuh dari kelompok Xiaoyan, membuat mereka merasakan adanya sesuatu yang aneh. Feng Bao tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dengan lembut menyentuh cahaya putih dan juga kabut putih. Hal ini membuat Feng Bao terkejut ketika dia mendapati bahwa tangannya sama sekali tidak merasakan apapun, seolah-olah semua ini telah muncul hanya untuk mengganggu pikiran. Nasihat sebelumnya dari seorang Xiaoyan untuk tetap setia pada hati nurani terbukti tepat. Feng Bao menyadari masalahnya dan kemudian cahaya putih yang tidak berujung kini telah sekali lagi mengeluarkan suara-suara ratapan yang terdengar saling bertumpuk menyelimuti hati setiap orang. Meskipun tubuh dari kelompok Xiaoyan memiliki dauki pelindung, mereka tidak bisa menghalangi gelombang suara yang telah menyerang pikiran ini. Dalam sekejap saja raut wajah kelompok Xiaoyan berangsur-angsur menjadi sangat pucat. Ekspresi mereka juga terlihat seperti orang kebingungan. Suara-suara dari ratapan hantu terus-menerus membisikkan kesialan, kesepian yang menyebabkan pikiran menjadi kacau dalam keadaan gelisah. Hal ini membuat mereka sangat rapuh dan bisa dihancurkan kapan saja. Menyadari hal seperti itu membuat Feng Bao langsung ketakutan mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Tak lama kemudian Feng Bao mencoba akan menghilangkan suara ini menggunakan tongkat hijaunya, tapi dia berpikir bahwa sepertinya itu sangat sia-sia karena kekuatan angin tidak akan bisa menghentikan suara terkutuk seperti ini. Tanpa basa-basi lagi, Zeni melemparkan bunga putih yang langsung bermekaran dengan cara yang indah di tengah-tengah kabut putih. Namun semua itu terasa sia-sia karena bunga putih juga lenyap ditelan oleh kabut. Hasilnya cukup mengecewakan. Le Shaolong dan juga bayangan ungu kini juga telah melemparkan kekuatan masing-masing, tapi hal seperti itu tidak bisa lolos dari sifat menyeramkan kabut putih yang ada di jalan setapak ini. Tepat ketika semua orang kebingungan, cahaya biru abu-abu kini telah menyapu turun dari atas dan kemudian mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Hal itu menyebabkan suara-suara hantu yang melengking seolah ketakutan. Lalu kabut putih kini telah langsung bergerak mundur dengan cepat karena itu ternyata adalah api teratai berwarna biru abu-abu yang telah dibentuk oleh Xiaoyan. Tanpa ragu lagi, Xiaoyan pun melemparkan hal seperti ini ke dalam kabut putih tersebut. Kekuatan api surgawi milik Xiaoyan terbukti ampuh mengatasi suara dari hantu di dalam kabut putih. Hal ini memancarkan cahaya yang sangat panas dan juga suci, tidak ternodai. Kabut putih yang sangat jahat kini telah langsung terpencar secara sempurna. Menyaksikan adegan seperti itu, kelompok dari Xiaoyan bisa bernafas lega. Dengan bantuan dari api surgawi, mereka bisa berjalan di jalan setapak yang terbuat dari tulang ini. Setiap langkah yang mereka ambil pasti menghasilkan suara retakan-retakan tulang di bawahnya, dan kemudian disertai kabut tipis dari waktu ke waktu dengan bau amis yang cukup menyesakkan perlahan menumpuk di dalam hati dari kelompok Xiaoyan. Tepat ketika semua orang mulai merasa jengkel dengan jalan setapak tanpa ujung yang dipenuhi tulang dan juga kabut putih ini, tiba-tiba saja kabut putih membiaskan serangkaian gambar yang bisa dilihat oleh kelompok dari Xiaoyan. Seolah-olah itu merupakan kisah-kisah yang lahir di tanah ini melampaui ruang dan waktu, tahun demi tahun yang tidak terhitung jumlahnya, di sebuah era yang tidak diketahui, di tanah luas yang diterpa angin, di bawah langit yang suram. Tak terhitung jumlahnya pasukan pria berkuda
terlibat di dalam sebuah pertempuran yang besar. Tombak-tombak perang mereka berkilauan, anak panah melesat, menembus baju-baju besi, menciptakan semburan-semburan cairan merah. Dan kemudian satu persatu pasukan yang ada di depan mereka telah tumbang, kemudian diisi oleh pasukan yang ada di belakangnya tanpa ketakutan sedikit pun, tanpa keraguan, tanpa bergerak mundur. Pukulan demi pukulan berikutnya telah langsung dilayangkan dari kedua belah pihak yang saling berperang, sehingga hal seperti itu mengubah tempat ini menjadi seperti neraka. Udara telah dipenuhi dengan bau amis yang sangat menyengat, dan juga tanah dipenuhi warna merah gelap. Perang itu pun berlanjut selama bertahun-tahun. Para prajurit yang gugur terus menumpuk, dan gambar-gambar itu berubah hingga suatu malam, tanpa angin, tanpa bulan. Di tengah suara pertempuran, retakan di langit muncul. Sesosok bayangan samar menggunakan jubah berwarna putih turun dari langit, membangkitkan dendam yang tidak terbatas, keluhan yang tidak berkesudahan dari kedua belah pihak. Sepertinya telah menemukan jalan keluar. Para prajurit yang telah gugur dari kebencian kedua belah pihak yang telah bertikai, semuanya segera kabur ketika melihat sosok berjubah putih turun dari langit. Sosok seperti ini terdiam di atas langit yang tampak menikmati penderitaan tanpa akhir dari perang di bawah sana. Tubuhnya terbungkus dalam energi yang tidak terhitung jumlahnya, dan hanya memperlihatkan mata merahnya saja yang samar-samar mengungkapkan sebuah kegilaan yang cukup ekstrim. Saat keluhan yang tidak terbatas itu dengan cepat menyatu, kemudian membentuk tornado raksasa antara langit dan bumi. Sosok berjubah putih dengan mata merah ini tertawa terbahak-bahak di malam yang gelap. Perubahan mendadak seperti itu benar-benar menarik perhatian dari kedua faksi yang telah bertikai. Mereka semuanya melihat ke arah atas, dan semua orang sangat terkejut, seolah-olah semuanya di luar pemahaman dari orang-orang ini. Mereka melupakan pertempuran yang telah terjadi, bahkan senjata-senjata di tangan mereka otomatis terjatuh dari tangannya. Kuda-kuda yang ditunggangi semuanya gemetaran dan juga ketakutan. Setelah menyerap sejumlah besar kekesalan yang ada di tempat ini, sosok berbaju putih kini langsung menampakkan wajah ganasnya. Tubuhnya membesar tanpa batas dan kemudian menutupi seluruh langit, langsung mengeluarkan sebuah raungan. Di bawah raungan seperti itu, badai tornado yang luar biasa langsung terbentuk, dan kemudian penuh dengan rasa ketidakpuasan menyapu seluruh tempat dari medan perang. Mata merah dari orang ini berkilat, dan kemudian dengan cepat berubah menjadi sebuah energi putih yang langsung berubah kembali menjadi roh pendendam berwarna putih, menyerbu dengan cara yang dahsyat ke semua orang yang sedang bertikai di bawah sana. Seketika itu juga daratan yang luas langsung dipenuhi dengan suara-suara teriakan yang sangat menyedihkan. Jiwa-jiwa putih yang tidak terhitung jumlahnya kini telah langsung berubah seperti kabut putih yang perlahan menjadi mengerikan. Mereka maju tanpa ampun dan kemudian memberikan serangan pada banyak para prajurit di bawah sana. Jiwa-jiwa ini adalah roh pendendam yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka tidak takut pada pedang dan juga tombak, menyerbu secara gila-gilaan, mengubah para prajurit menjadi kerangka dalam sekejap. Jumlah prajurit yang mati kini semakin lama semakin bertambah, dan mereka yang masih hidup telah menemukan sebuah keputusasaan yang meresap ke seluruh negeri. Tak lama kemudian seorang komandan dari prajurit ini yang bisa dianggap sebagai orang terkuat, ketika menyaksikan adegan seperti itu matanya penuh dengan kesedihan. Dia menghunus pedangnya dan kemudian melangkah maju untuk menghadapi kabut putih yang merupakan roh pendendam, berharap ada sebuah keajaiban yang datang. Namun roh-roh pendendam berwarna putih itu dalam seketika menerjang tubuh sang komandan dan membuat tubuhnya menyusut. Wajah mudanya seketika berubah menjadi wajah tua, rambutnya memutih, tubuhnya membungkuk, vitalitas di dalam dirinya langsung menurun tajam, dan sang komandan kini telah meninggal. Melihat bahwa komandan mereka yang terkuat
telah tewas dengan mudah oleh roh-roh berwarna putih, membuat para prajurit yang tersisa sangat ketakutan, yang kemudian mereka melarikan diri. Kepercayaan diri di dalam hati mereka rapuh dan juga hancur total. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang telah terjadi sebenarnya. Dan adegan ini telah membuat mereka berpikir sebagai sesuatu yang memalukan, karena sebagai seorang prajurit mereka tidak mati di tangan musuh, tapi malah mati di tangan roh pendendam. Tak seorang pun bisa menjelaskan adegan yang telah terjadi. Namun kali ini roh-roh pendendam masih meraung, memburu para prajurit yang masih hidup. Mereka yang telah tersentuh oleh roh pendendam, tubuhnya menua dengan cepat, kekuatan hidupnya langsung layu, dan kemudian bruk, para prajurit itu terjatuh satu persatu. Mereka mati, menyisakan keluhan yang tidak tertahankan naik ke atas langit. Bahkan kuda-kuda tunggangan mereka juga tidak lepas dari nasib buruk. Semuanya diubah menjadi kerangka dalam seketika. Pada akhirnya tempat ini yang merupakan medan perang hanya menyisakan pemandangan mengerikan. Menyaksikan adegan dari kematian yang begitu aneh membuat Zoyen dan juga anggota kelompoknya pun sangat merinding. Namun adegan seperti itu masih berlanjut. Leluhur roh pendendam berjubah putih yang ada di atas langit, wajah yang ganas tampak telah puas. Mulutnya kemudian terbuka dan dia terus menyerap seluruh energi yang telah ditinggalkan oleh kematian para prajurit. Alih-alih tubuhnya membesar, tapi kali ini malah menyusut dan perlahan menjadi sosok ilusi dengan jubah putih berkekuatan dahsyat, menyebabkan ruang di tempat ini bergejolak dengan cara yang luar biasa. Dengan pandangan mata yang sangat jijik, sosok ilusi berjubah putih ini melihat tulang-tulang di bawah sana, dan kemudian dia melihat ke arah langit lalu melambaikan tangannya. Seluruh tulang-tulang pada akhirnya berkumpul, bertumpuk menjadi kursi singgasana tulang yang besar, dan cairan merah masih menetes di atasnya, membentuk sebuah aliran kecil. Sosok ilusi berjubah putih itu kemudian dengan santai mengangkat kakinya, melangkah. Lapisan riak bergema di bawahnya, dan kemudian dia kini telah tiba di depan kursi singgasana tulang. Dia duduk dengan cara yang santai. Sepasang mata merahnya seolah-olah bisa menembus ruang dan waktu, memancarkan sebuah cahaya menakutkan yang kemudian menghantam tubuh dari Zoyen dan juga anggota kelompoknya. Cahaya ilahi yang terpancar dari mata merah terasa sangat nyata, bahkan membuat dada dari kelompok Zoyen terasa sesak. Hati mereka juga telah dipenuhi keterkejutan yang luar biasa. Dan ketika kelompok Zoyen telah sadar kembali, mereka telah mendapati bahwa jalan tulang yang telah dilalui kini telah mencapai ujungnya. Semua gambar ilusi juga telah lenyap dan kembali menjadi normal. Sejauh mata memandang, ada sebuah kursi singgasana tulang yang berdiri di depan sana dengan cara yang luar biasa. Di atas singgasana tulang itu berdirilah sosok yang membelakangi kelompok dari Zoyen, menatap ke arah langit dengan jubah putih yang berkibar, tertiup angin. Baik pakaian maupun tubuhnya terlihat ilusi dan juga tidak nyata. Sosok ini juga memiliki rambut hitam terurai, sikapnya tenang, sehingga cukup sulit bagi seorang kelompok Zoyen menghubungkan dengan keganasan yang telah terjadi dari gambar yang telah mereka lihat. Semua orang beranggapan bahwa kemungkinan sosok yang mereka lihat saat ini berbeda dengan sosok ganas yang ada di gambar sebelumnya. Sosok ilusi di depan dari kursi singgasana tulang tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap kedatangan kelompok Zoyen. Dia masih menatap pada kejauhan, seolah sedang menunggu sesuatu. Hal ini membuat Zoyen dan juga anggota kelompoknya menggenggam erat senjata masing-masing, tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di atas langit malam yang gelap ini tiba-tiba saja ada sebuah kekuatan yang menembus langit, dan itu adalah kekuatan sosok hantu. Dimanapun hantu ini lewat, maka langit di tempat ini akan terganggu. Tak lama kemudian bulan berwarna merah juga telah muncul. Di bawah penerangan bulan berwarna merah tersebut, gurun pasir kuning
langsung memperlihatkan kesunyian secara total. Sosok ilusi berjubah putih kemudian memandang ke arah bulan merah dan mendesah, tak mampu menghilangkan kesepian dan juga kesunyian di dalam tempat ini. Xiaoyan berkata di dalam hatinya, apakah itu kesunyian dan juga kehampaan yang tidak berujung yang telah ditinggalkan oleh kehidupan abadi? Sosok ilusi tiba-tiba saja mengulurkan jarinya, dipenuhi kesedihan yang tidak terbatas. Dia menuliskan beberapa kata di langit malam. Kemudian dia berbalik sambil mengatakan, bulan bertambah dan berkurang cahayanya. Manusia mengalami suka dan duka. Ketika tatapan mata dari sosok ilusi berjubah putih ini bertemu dengan tatapan mata kelompok Xiaoyan, tiba-tiba saja mata dari sosok berjubah putih berubah menjadi warna merah, memancarkan aura dingin dan tanpa ampun, memberikan kesan yang mengerikan. Aura arogansi yang tidak terkalahkan muncul dari dalam tubuhnya, bahkan membuat kelompok Xiaoyan sulit untuk bernafas. Temperamennya langsung berubah dalam seketika, membuat kelompok Xiaoyan sangat terkejut. Sosok ilusi berjubah putih ini kemudian duduk dengan tenang di atas singgasana tulang, seolah-olah dia adalah raja dunia. Dengan lambaian tangannya, roh-roh pendendam yang tidak terhitung jumlahnya kini telah muncul, kemudian mengelilinginya dari berbagai arah dan berlutut memberikan penyembahan. Udara dalam radius 1000 mil jauhnya mengeras, dan wajah-wajah dari roh-roh pendendam itu semakin mengerikan, membuat bulu kuduk, bulu ketek, dan bulu-bulu lainnya dari kelompok Xiaoyan langsung merinding. Sosok ilusi berjubah putih benar-benar layak mendapatkan tahta singgasana tulang. Dia menyerupai raja yang telah memimpin pasukan pembalasan. Karakternya kejam, dan dari gambar-gambar yang sebelumnya mampu menghancurkan cakrawala hanya dengan satu amarah. Itu adalah sebuah kenyataan. Adapun kesepian dan juga kesedihan sebelumnya, mungkin itu terjadi karena dia sendirian selama ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun. Siapa yang tahu? Xiaozan tiba-tiba saja berkata, Tuan muda Xiaoyan, apakah menurutmu ini sudah terlalu lama terkurung di dalam lingkungan yang keras hingga dia menjadi orang gila? Xiaoyan pun menatap pada Xiaozan, terdiam sejenak. Kelompok yang lainnya telah berkeringat dingin, jantung berdebar-debar, wajah muram. Bayangan ungu tiba-tiba saja mengeluarkan suara puff dan juga tertawa. Ekspresi dari sosok ilusi berjubah putih yang ada di atas singgasana tulang langsung berubah menjadi muram. Dia menunjuk secara tidak langsung ke arah kelompok Xiaoyan di kejauhan, dan kemudian sebuah suara bergema di telinga mereka. 50.000 tahun kesepian, akhirnya seseorang telah datang. Aku ucapkan selamat datang di negeri kebencian. Cahaya bulan malam ini sungguh indah. Aku bertanya-tanya apakah ini keberuntungan atau kemalanganmu. Xiaozan kemudian menimpali, dasar orang gila. Sosok ilusi berjubah putih kembali mengatakan, malam ini adalah malam yin tertinggi, dengan bulan merah tergantung di langit. Seperti kata pepatah, segala sesuatu berubah ketika mencapai titik yang ekstrim. Kebetulan saja hal itu telah menekan tubuh yinku, membuat kekuatanku jauh lebih rendah dari biasanya. Ini adalah kesempatan baik kalian. Namun dari berkah bulan merah juga merupakan malam abadi bagi para roh pendendam dan juga pasukan kerangka. Ini adalah kesedihan kalian. Bunga-bunga merah yang bermekaran di langit malam selalu menjadi hadiah terindah di bawah langit malam ini. Para tamu yang terhormat, apakah kalian siap mempersembahkan hadiah kepada diriku? Mari cicipi pesta dari pasukan abadiku. Mata dari sosok ilusi berjubah putih ini langsung dipenuhi dengan kegilaan. Dan dia kembali berkata, putih dan merah selalu menjadi warna terindah dari dunia. Pasukan tengkorak, patuhi panggilan dari leluhur roh pendendam ini. Persembahkan kesetiaan kalian padaku. Nyatakan pemujaan padaku dengan darah-darah dari musuhmu. Xiaoyan menoleh pada Xiaozan yang kemudian dia berkata, penilaianmu sebelumnya memang tepat.
leluhur roh pendendam, dia telah menjadi gila. Tiba-tiba saja bayangan ungu mencubit pipi dari Xiaozan sambil berkata, kenapa wajahmu semakin lama semakin terlihat seperti perisai yang sangat tebal saja?" Setelah berkata seperti ini, bayangan ungu tiba-tiba saja menjerit dan dia pun langsung melompat. Kerangka-kerangka yang tidak terhitung jumlahnya di tanah kini telah mulai melakukan pergerakan. Tangan-tangan mereka akan meraih kaki dari bayangan ungu dan juga yang lainnya. Xiaoyan langsung memberikan perintah semuanya segera melompat ke udara. Tanpa ragu lagi Xiaoyan mengeluarkan sayap tulang, yang kemudian ketajaman dari sayap tulang itu telah langsung menghancurkan berbagai tengkorak yang baru saja bangkit. Bayangan ungu wajahnya pucat. Zhenny juga nampak ketakutan, bahkan dia menggenggam lengan dari Xiaoyan dengan erat. Tubuhnya sedikit gemetaran. Tak lama kemudian angin puting beliung telah menerjang gurun pasir, menerbangkan pasir-pasir kuning, dan kemudian memperlihatkan tulang-tulang putih yang tidak terhitung jumlahnya bermunculan di tanah membentang hingga jauh. Di bawah kegelapan malam ini, kerangka-kerangka dari tulang-tulang putih yang pucat kini telah bangkit. Mereka menggunakan baju zirah compang-camping, memegang senjata kuno, dan melihat pada kelompok Xiaoyan yang telah berdiri di atas langit. Menyaksikan hal seperti ini, raut wajah kelompok Xiaoyan penuh dengan kecemasan dan juga kekhawatiran. Tak lama kemudian Xiaozan tiba-tiba saja berteriak, kau dasar sialan, apakah sebenarnya kau adalah penjual tulang?" Le Shaolong lalu berkata, "Meskipun kerangka-kerangka ini tampak telah bangkit kembali, tapi mereka tidak memiliki kesadaran dan aku tidak merasakan fluktuasi kehidupan dari dalamnya. Jika kita bisa menangkap dalangnya terlebih dahulu, seharusnya tidak sulit untuk meratakan seluruh kerangka-kerangka yang telah bangkit. Jika dilihat dari fluktuasi energi leluhur roh pendendam, kekuatan orang itu seharusnya berada di puncak bintang 6 Daodi." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah kelompok dari Xiaoyan mampu mengalahkan leluhur roh pendendam? Dan sebenarnya siapakah orang ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.